setuju Bang. 97,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 3 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi, Jo Berita Daerah, Babahasa Minang. Selamat siang pendengar, untuk mengawali perjumpaan siang hari kami sampaikan berita utama. Penjual pakaian bermotif jam gadang berdomisili di Awa Ateh Bukit Tinggi, Salvia akui sepi pembeli di momen Ramadan ampe baleh ampe 26 Hijriah 2025 Masehi. Bupati Tanah Datar Eka Putra menyalurkan bantuan sosial bagi korban di Nagari Simawang. Buletin Berita Minangko dibacakan Mutia Utami. Penjual pakaian bermotif jam gadang berdomisili di Awa Ateh Bukit Tinggi, Salvia akui sepi pembeli di momen Ramadan ampe baleh ampe 26 Hijriah 2025 Masehi. Berikut laporan Joni Marbeta. Salvia 56 tahun berdomisili di Jalan Kemuning, Awa Ateh, Kota Bukit Tinggi, dan kesehariannya berjualan pakaian kaos bertulisan jam gadang sarato kata-kata mutiara justru di pelaksanaan Ramadan 1446 Hijriah atau 2025 Masehi ko tapeknya di hari Rabu ko alah memasuki hari kado balik indak merasakan peningkatan jual beli penjualan pakaian dilakukan di pembeli nan ado. Diakui pia panggilan kesehariannya tu bahwa alun pacah talua jualannya ko di Ramadan kali ko diri mali apakah pitih sulit dicari atau urang sakete amuah pebelanjo di Ramadan tahun ko. Di tengah kondisi ekonomi masyarakat kini ko serba sulit bahwa dirinya sulit memprediksi hasil jualan bisa laku banyak dan hasil barang jualannya didapean dari Pasar Tanah Abang Jakarta dan biasa dirinya mali alah adu tandu-tandu jual bali atau pakaian dijualnya termasuk menyiapkan stok barang 3 hingga ampe bol pakaian dan akan dijual ke pelanggan pada hari biasanya dengan keuntungan 5 hingga 8 juta per harinya. Jo Salvia berharap bisa meraup pundi-pundi rupiah dari penjualan pakaian di Ramadan ko tinggal solusi dari perantau nanti bu membeli oleh-oleh pakaian khas Ranah Minang Bukit Tinggi ko di kadai tampeknya. Dari mula puasa sampai kini lunado le nan pacah talu. Anta piti nan cerita orang menanda belanja banal dulu tahu le keadaan kini ekonomi dan pasti banal ya. Tak bisa prediksi lah do badan sebenarnya biasa no lah baju bali ko lang stok barang orang ko kak 3 bal kampe bal. Tung leo ni sudah rayo biasa no betong ko. Hari biasa lah iba baju bali juga 5 ke 8. Total ragonya? Standar lah. Kalau sehari itulah sampai juta, 5 juta, 8 juta. Kini lo nado doa. Sung mana? Oh, barang dari mana? Dari Tanah Abang. Yo kalau baju oleh baju standar nago ndak do lah do menunggu orang rantau pulang nago kalau warleh ko ndak untuk baju rayo do. Ya tentu yo lebih bisa ditingkian bisu ke mencari keadaan kini mudah-mudahan tercapai jo apa yang diinginkan. Di dalam penjualan pakaian Pia dibantu 2 orang karyawan dan tentunya di tahun ko Salvia memiliki 2 anak tu dan alah beranjak dewasa, satu di antaranya alah menikah bisa mendapatkan berkah dan luar biasa dari penjualan pakaian dan dijualnya ko. Joni Marbeta mengaban untuk berita Raminang pada siang hari ko. Guna menstabilkan pasokan dan harga pangan di bulan Ramadan ampe baleh ampe 26 Hijriah, pemerintah Kota Payakumbuh menggelar operasi pasar dan gerakan pangan murah di Pasar Padang Kadudua. Wali Kota Payakumbuh Zulmaita diwakili Sekda Payakumbuh Rida Ananda mengatakan, kegiatan operasi pasar merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat. Disebutkan bahwa antusias masyarakat mendatangi operasi pasar meningkat dari tahun sebelumnya sehingga persediaan harus ditambah.
Bupati Tanah Datar Eka Putra menyalurkan bantuan sosial bagi korban di Nagari Simawang serta mengajak masyarakat menikahkan kepedulian. Berikut laporan Irsyad. Bupati Tanah Datar Eka Putra menyerahkan bantuan sosial untuk korban kebakaran di Nagari Simawang, Kecamatan Rambatan. Eka Putra berharap kehadirannya dapat menjadikan penghibur bagi pihak keluarga korban dan mendoakan agar mereka diagian ketabahan. Dirinya menyampaikan rasa duka yang mendalam dan menekankan pentingnya mengambil hikmah dari kejadian itu. Bupati juga mengajak masyarakat baik di kampung maupun di perantauan untuk menikahkan kepedulian sosial selama bulan Ramadan dan bersedekah. Selain itu, pemerintah daerah juga mengimbau warga agar lebih waspada demi mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Kepala daerah itu menekankan bahwa pemilik rumah yang akan bepergian sebaiknya memastikan aliran listrik dalam keadaan mati untuk menghindari resiko kebakaran. Kedatangan kami ke sini tentu yang pertama mudah-mudahan menjadi tawasi dingin dari Ibu Nurbaiti ya, dan memberikan bantuan awal yang kami pikirkan bagaimana keluarga bisa tinggal, karena kalau kita lihat kondisi saat ini rumah hancur dan tidak bisa ditinggali. Tentu kita tahu ada kerugian yang besar. Saya melihat langsung tadi di dalam, termasuk kulkas, termasuk tempat tidur, padi, gudang padi. Jadi satu pun tidak ada bisa diselamatkan. Mudah-mudahan ini ada hikmah Bu Nurbaiti. Di bulan Ramadan ini kita diuji. Tentu Allah menguji kita ya, tidak sembarang turun ujian itu kepada orang yang mampu untuk melewati ujian itu. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini akan diganti berlipat ganda oleh Allah nanti. Pemerintah negari pun diminta lebih aktif berpatroli guna memastikan keamanan wilayahnya, terutama rumah-rumah yang sedang indah berpenghuni. Pihak keluarga korban melalui Haji Jais mengucapkan terima kasih atas kepedulian dan bantuan dan hadiahan. Irsyad melaporkan. Tim Safari Ramadan TSR Kabupaten Agam menyalurkan bantuan sebesar 22,5 juta rupiah untuk merenovasi Masjid Al-Ihsan Padang Lansano, Jorong Sago, Nagari Manggopo, Lubuk Basuang. Bupati Agam Beni Warlis mengatakan bantuan bantu dukungan pemerintah daerah dalam menikahkan sarana dan prasarana ibadah. Disampaikan bantuan itu berasal dari Pemkab Agam 15 juta rupiah, Basnas Agam 5 juta rupiah, Bank Nagari Cabang Lubuk Basuang 2,5 juta rupiah, dan 10 eksemplar Al-Quran dari Kemenak Agam. Pihaknya berharap bantuan dapat dimanfaatkan saelo mungkin untuk keperluan musaji, sehingga jamaah dapat beribadah jo lebih nyaman. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan DPK Kota Padang Panjang laksanakan konsultasi serta koordinasi penelusuran naskah kuno di tampe lokasi babeda. Berikut laporan Nofri. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan atau DPK laksanakan konsultasi serta koordinasi penelusuran naskah kuno di ampe lokasi babeda dan ado di wilayah Kota Padang Panjang. Ampe lokasi bersejarah tasabui di Museum Perguruan Diniyah Putri, Masjid Asasi Sigando, Musala Bukit Nagari Gunung, serta Pusat Dokumentasi Informasi Kebudayaan Minangkabau atau PDKM Kota Padang Panjang. Dari penelusuran tasabui, DPK menemukan naskah asli dan ado di Diniyah Putri serta Masjid Asasi dan dalam bentuk fotokopi naskah di Perpustakaan PDKM. Kepala Bidang Perpustakaan DPK, Tuti Abdul Rajab menerangkan peran perpustakaan dinilai sangat penting dalam pengelolaan serata pelestarian naskah kuno atau manuskrip, mengingat fungsi perpustakaan sebagai penyimpan serata pelestarian informasi dalam bentuk cetak maupun non-cetak. Dikatakannya, sebagai landasan hukum peran perpustakaan dalam pelestarian naskah kuno, tertuang dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan Pasal 115. Inyo menjelaskan, naskah kuno atau dapat disebut manuskrip adalah sada dokumen tertulis nan indak dicetak atau indak dipabanyak jo cara lain, baik nan berada di dalam negeri maupun di luar negeri, nan berumur sekurang-kurangnya 50 tahun, nan mempunyai nilai penting untuk kebudayaan nasional, sejarah, serta ilmu pengetahuan. Kegiatan yang kita lakukan di tahun anggaran 2025 ini adalah kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian, dan pendaftaran naskah kuno. Naskah kuno itu adalah tulisan tangan yang kita miliki oleh orang-orang Lampung, di mana usia tulisan tangannya itu ada 50 tahun ke atas dan mempunyai nilai sejarah. Tempat itu yang pertama di Masjid Sigando katanya. Yeah. Kemudian di perguruan Diniyah Putri. Yang ketiga ada itu di Ganting di Musala Mudi, tetapi itu dalam bentuknya rumah gadang. Kemudian kita tinjau lagi di PDKM.
Tuti menambahkan, sebagai bentuk penyelamatan nilai informasi naskah kuno, DPK juga memberikan pelayanan ahli media naskah kuno untuk masyarakat yang memiliki keinginan menyelamatkan naskah kuno dari kerusakan akibat berbagai macam faktor. Pihaknya juga memberikan pelayanan untuk masyarakat di ampek lokasi ko agar naskah kuno dapat terselamatkan. Nofri melaporkan. Pemerintah Kabupaten Pasaman Tarui berupaya meningkatkan fasilitas dan layanan sarana ibadah di pusat kawasan wisata terpadu Ekuator Bonjol. Bupati Pasaman Sabar As mengatakan salah satunya jo membantu pengurus resmi Badan Pengelola Masjid Raya Syuhada Tuanku Imam Bonjol, Kecamatan Bonjol dan berlokasi di kawasan wisata Ekuator Bonjol. Menurut Sabar As, keberadaan masjid itu merupakan perwujudan religi wisata. Kedepan pihaknya akan berkomitmen untuk senantiasa mendukung perkembangan keagamaan di tengah masyarakat. Untuk memastikan makanan dan minuman layak dikonsumsi masyarakat pada bulan Ramadan ko, Polres Pasaman Barat optimalkan kegiatan inspeksi mendadak, sidak kaswalayan, minimarket, kedai grosir, dan warung kelontong. Selangkaunya dilaporkan Yudi Prama Agustino. Polres Pasaman Barat maksimalkan kegiatan inspeksi mendadak atau sidak guna memastikan makanan dan minuman yang dijual layak konsumsi, maingi pada bulan Ramadan tingkat konsumtif masyarakat cenderung meningkat. Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto menyebutkan ada sejumlah lokasi yang menjadi sasaran sidak serupa swalayan, minimarket, kedai grosir, dan warung kelontong lainnya agar makanan maupun minuman yang dikonsumsi masyarakat selama bulan Ramadan aman dari zat nan berbahaya. Dari hasil sidak tersebut, indak ditemukan produk makanan dan minuman di swalayan dan indak layak dijual, namun Kapolres tetap mengimbau kepada pemilik swalayan untuk menarik makanan dan minuman dan alah kadaluarsa atau expired. Agung Tribawanto menegaskan Polres Pasaman Barat berkomitmen untuk menindak tegas para pemilik swalayan dan berani menjual produk makanan dan minuman yang alah kadaluarsa. Di samping tujuh dilakukan pengecekan ke grosir bare untuk memastikan harga eceran tertinggi atau HET dan alah ditetapkan di pemerintah serta malik stok ketersediaan bare selama bulan Ramadan hingga menjelang Hari Raya Idul Fitri nantinya. Kita melaksanakan pengecekan sidak di lapangan khususnya terkait masalah kebutuhan sembako, pertama untuk kesediaan, kemudian kita mengontrol, mengecek kembali soal masalah harga dalam pendistribusian dari para pendistributor sampai dengan pedagang yang ada di pasar. Diharapkan bersama-sama atau tetap mematuhi head eceran tertinggi dari masing-masing sembako tersebut. Kita sudah mengapresiasi ke seluruh jajaran di posisi jajaran atau monitor masalah harga yang ada di wilayah masing-masing. Dan tidak ada lagi perbedaan harga dan tidak munculnya ada oknum-oknum yang melakukan penimbunan sembako dan berakibat pada naiknya harga sembako. Nah, dari jajaran yang terbuka khususnya yang pakai jajaran Samapta, Pengantas, tertentu dari Intel dan proses pun sudah monitor di seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Pasaman Barat. Agung Tribawanto menambahkan, Polres Pasaman Barat akan terus melakukan sidak dan pengecekan secara periodik selama bulan Ramadan hingga Idul Fitri nanti, sehingga masyarakat merasa tenang dan meyakini barang kebutuhan masih tersedia jo harga nan stabil. Yudi Prama Agustino melaporkan. Polresta Bukit Tinggi berhasil mengamankan ratusan botol minuman keras miras saat menggelar operasi Cipta Kondisi Cipkon Malam Ramadan di beberapa lokasi rawan pelanggaran Kota Bukit Tinggi. Kapolresta Bukit Tinggi Kombes Pol Yesi Kurniati mengatakan operasi Cipkon dilakukan untuk antisipasi terjadinya penyakit masyarakat pekat selama Ramadan khususnya di malam hari. Hasilnya petugas berhasil meringkus 886 botol miras tanpa izin, jo berbagai merek, 101 unit sepeda motor, dan knalpot indak standar. Wali Kota Bukit Tinggi Ramlan Nurmatias tegaskan sado organisasi perangkat daerah OPD harus berinovasi untuk membawa perubahan daerah supaya lebih baik. Berikut laporan Ahmad Ihsan. Pemerintah Kota Bukit Tinggi menyikapi rekomendasi Dewan Perwakilan Daerah DPRD Kota Bukit Tinggi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Wali Kota Bukit Tinggi tahun anggaran 2024. Wali Kota Bukit Tinggi Muhammad Ramlan Nurmatias didampingi diwakil Wali Kota Bukit Tinggi Ibnu Aziz. Usai rapat paripurna DPRD Senin petang kepada RRI mengatakan pihaknya menggelar rapat dengan menghadirkan sadunya SKPD pejabat eselon 2 J3 untuk menindaklanjuti rekomendasi DPRD Kota Bukit Tinggi supaya di masing-masing dinas melahirkan inovasi terobosan positif demi mendongkrak kemajuan pembangunan daerah.
Dikatakan pemerintah Kota Bukit Tinggi harus memikirkan dan mewujudkan peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD dari berbagai sumber, seperti sektor pariwisata, perparkiran, retribusi pasar, dan pajak. Wali Kota Bukit Tinggi Ramdan Nurmatias tegaskan sistem perparkiran akan melibatkan pihak ketiga untuk pengelolaannya, sehingga kajian untuk melahirkan perjanjian kerjasama atau PKS diupayakan. Pihaknya menyampaikan juga di tahun sebelumnya retribusi masuk atau tiket masuk objek wisata berbayar di Kota Bukit Tinggi terhadap Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan, Taman Panorama Lubang Japang, dan Benteng Fordeko menggunakan pembayaran non-tunai atau e-money. Maka inovasi kembali diberlakukan. Hal demikian ditujukan supaya akuntabilitas dan transparansi keuangan pemasukan daerah harus jaleh. Juga di masa lalu tawaran pembelakuan pembayaran non-tunai atau e-money mampu dipenuhi di hanya satu bank, sehingga ke depan tawaran e-money terbuka kesempatan untuk seluruh perbankan di Indonesia untuk menjalin kerjasama. Bagaimana sumber-sumber PAD kita itu, ya kan, supaya betul-betul sumber PAD kita itu terkontrol dengan baik, dan ini juga tentu kalau PAD kita besar, kan juga uangnya untuk masyarakat juga, untuk daerah juga kan. Inilah yang akan kita perbaiki ke depan daripada sumber. Bukannya parkir saja, termasuk yang lain. Wali Kota Bukit Tinggi Ramdan Nurmatias menyampaikan pihaknya juga menindaklanjuti keberadaban tenaga honorer menyikapi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Dan kita ingin betul-betul bagaimana seluruh SKPD itu punya inovasi yang baik dan jelas dan supaya ada semangat kerja. Diketahui Wali Kota Ramdan Nurmatias dan Wakil Wali Kota Bukit Tinggi Ibnu Aziz menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Bukit Tinggi tentang penyampaian rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Wali Kota Bukit Tinggi tahun anggaran 2024. Pemerintah Kota Bukit Tinggi apresiasi atas rekomendasi para anggota legislatif di daerahku dan telah menilai dan mengevaluasi kinerja pemerintah dengan keberadaan OPD dan mitra dari DPRD per komisi. Wali Kota Ramdan Nurmatias optimis rekomendasi itu mampu melahirkan perbaikan ke arah yang lebih baik di masa mendatang. Program juga kebijakan dan ala dicapai jadi diwujudkan dengan baik tetap dipertahankan, sedangkan segala kekurangan jo alun tak capainya program disempurnakan. Ahmad Iksan melaporkan. Dinas Pariwisata Kota Bukit Tinggi sabui penyempurnaan sarana prasarana objek wisata teranyar Tapian-Tabiang Baraso sedang dalam tahap pengkajian. Berikut laporan Awan Ahmad Fauzan. Pemerintah Kota Pemko Bukit Tinggi melalui Dinas Pariwisata atau Dispar angke suaro perihal keberlanjutan penyempurnaan sarana jo prasarana nan akan tersedia untuk objek wisata ngarai Tabiang Baraso. Kapalo Bidang Kabit Destinasi Jo Industri Pariwisata Dispar Kota Bukit Tinggi Rinaldi Irwan Kapado RRI mengatakan sebagai salah satu objek wisata teranyar milik Pemko Bukit Tinggi, ngarai Tabiang Baraso saat ini sedang dikaji lebih lanjut dari pengadaan sarana hingga prasarananya. Rinaldi Alundape merinci secara pasti alokasi anggaran nan akan digelontorkan mengingat ada efisiensi anggaran nan kini kota jadi di seluruh organisasi perangkat daerah Pemko Bukit Tinggi. Tabiang Baraso di tahun 2025 bagaimana sarana itu lebih bisa dipenuhi untuk Tabiang Baraso, dan pemerintah daerah tidak akan lepas untuk memperhatikan hal-hal yang terkait dengan peningkatan sarana di objek wisata tersebut. Diketahui Tapian Ngarai Tabiang Baraso merupakan sebuah destinasi wisata alam nan terletak di Kelurahan Bukik Api Puhun, Kecamatan Gugua Panjang, dan diresmikan pada 21 Desember 2020 oleh Wali Kota Bukit Tinggi periode 2021-2024 Erman Safar. Objek wisata Tapian Ngarai Tabiang Baraso berjarak sekitar 3 km dari pusat kota. Jo menawarkan pemandangan alam ngarai nan asri jo menawan. Objek wisata nan digarap oleh masyarakat sekitar tu diyakini akan menjadi magnet bagi wisatawan, terutama bagi mereka nan ingin menikmati keindahan alam jo sejarah nan dimiliki Bukit Tinggi. Dari Kota Bukit Tinggi, Alwan Ahmad Fauzan dari Bukit Tinggi melaporkan untuk Arana Minan terkini siang Iko. Sekian berita daerah Babahaso Minang untuk siang Rabu 12 Maret 2025. Berita daerah selanjutnya dapat didengarkan besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat, dan salamai siang.
97,2 FM. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.